Ke Yogyakarta, rasanya belum lengkap nih kalau kita nggak cicip-cicip gudeg. Bener nggak? Yap, Nah, ini betul kita ada sekali. rekomendasi gudeg yang lokasinya agak nyempil di dekat kampus UGM. Namanya Gudeg Mbak Pirang. Biasanya kalau yang hidden gem gitu, Iya, biasanya enak begitu ya, yang mudah-mudahan betul. enak nih. Nah, tapi Anda tidak perlu khawatir kalau yang nggak suka gudeg, karena selain gudeg yang biasanya dicari di Yogyakarta ini adalah gulai. Yang belakangan jadi buruan artis ibu kota, ada gulai Sarlegi di Kota Gede. Nah, jadi setelah belanja perhiasan perak, kita makan siang gulai. Mantap. Selamat datang di kota Yogyakarta. Kota penuh cerita yang syarat budaya, nilai sejarah yang selalu menjadi destinasi wisata dan kuliner yang istimewa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah dan mengenal Yogyakarta dari dapur kuliner legendaris di sisi utara kota Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai daerah istimewa bukan hanya karena sejarah, budaya, dan wisatanya, namun juga karena kulinernya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling mencicip sejumlah kuliner istimewa dari tanah Yogyakarta. Ikuti terus perjalanan saya. Perjalanan saya kali ini membawa ke sebuah dapur sederhana di bilangan Klebengan, Jatur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Tempat asal-muasal kuliner legendaris gudeg Mbak Pirang. Beginilah pemandangan sehari-hari di pawon tradisional ini. Sejumlah dandang dan wajan berukuran besar tertata rapi di atas tungku kayu dan arang. Ada yang berisi bahan utama gudeg, yakni cacahan nangka muda atau dalam bahasa Jawa disebut gori, lengkap dengan gula merah beserta bumbu rempah. Ada pula berisi sayur krecek hingga telur semur yang menggugah selera. Dan ini dia andalannya. Adonan areh yang membuat sajian gudeg di tempat ini berbeda dengan gudeg di tempat lain. Proses memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar ini merupakan salah satu cara untuk tetap mempertahankan cita rasa khas dari gudeg Yogyakarta yang memiliki cita rasa medok dan juga kematangan yang sempurna. Di balik kelezatan sajian gudeg ini adalah sosok Endra Sworo dan keluarga. Berawal dari usaha sang nenek puluhan tahun silam yang kemudian diteruskan oleh sang ibu dan kakak, kini Endra Sworo atau yang biasa disapa Mbak Pirang menjadi penerus usaha kuliner khas Yogyakarta ini. Ya, nama Mbak Pirang diambil dari warna rambut sang pemilik usaha yang merupakan generasi ketiga. Namanya dulu Gudeg Bumarjo pertamanya. Awalnya itu dibuka kakak saya itu tahun 1999, 99 lah Mas. Itu namanya Gudeg Bumarjo. Terus kalau dari aku sendiri 2016 meneruskan. Terus dari situ dari tahun 2016 itu daripada nyebutnya Gudeg Mbak Pirang. Seperti itu. Kenapa disebut Mbak Pirang? Mungkin karena dari rambutnya. Dari rambutnya itu karena warnanya ya. Jadinya kayak para pelanggan nyebutnya terus ngasih nama sendiri Mbak Pirang gitu. Mbak, dari sekian banyak pilihan kuliner, kenapa masih memilih jualan gudeg sih Mbak? Sedangkan kan saat ini masih ada banyak sekali makanan kekinian. Ya karena satu ini warisan, ya kan Mas, warisan. Terus kalau gudeg itu apa ya, kapanpun itu sepertinya nggak bakal punah gitu loh. Tak hanya kalangan orang tua, gudeg kini juga banyak digandrungi oleh generasi muda. Aku di sini underrated, jadi mungkin nggak banyak orang tahu. Cuman kata aku ini paling enak sih selama aku di Jogja. Gak usah ngantri, tempatnya enak, gudegnya juga paling enak kalau menurut aku. Kalau harganya gimana sih? Harganya juga murah banget. Udah langganan berarti sih? Aku selama di Jogja udah 3 kali beli ini. Pelanggan dapat mencicipi cita rasa gudeg di tempat ini dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000. Selain menggunakan nasi, disediakan pula pilihan bubur bagi pelanggan hingga gudeg kaleng bagi pelanggan yang ingin membawa buah tangan berbeda. Sudah saatnya kita mencicip gudeg ala Mbak Pirang yang viral di Yogyakarta. Seperti apa cita rasanya? Kalau dilihat secara sekilas memang ini karakter gudeg yang basah sehingga kadang bagi sebagian orang akan terlalu enak. Tapi akan kita coba apakah ini enak atau justru sebaliknya.
Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau memang memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar itu untuk mempertahankan cita rasa khas gudeg Yogyakarta dengan bumbu yang medok dan tingkat kematangan yang pas. Nikmat, rempah terpadu, sempurna di dalam lidah. Perjalanan saya selanjutnya ke sisi selatan Yogyakarta. Kota Gede, selain dikenal sebagai kota tua Yogyakarta dan kerajinan peraknya, di salah satu sudut Kota Gede ini ada kuliner legendaris yang patut dicoba. Berada di Pasar Kota Gede Banguntapan, Kabupaten Bantul, ada sebuah warung yang menyajikan gulai otentik, gulai Sarlegi namanya. Meski baru dibuka sejak tahun 2025 lalu, gulai Sarlegi telah menjadi primadona bagi pencinta kuliner di Yogyakarta. Kedai ini pun telah didatangi sejumlah selebritas ibu kota yang ingin membuktikan cita rasanya. Di Yogyakarta, kehadiran gulai dideteksi sejak abad ke-17. Pamor gulai jadi makin meluas ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menghadirkan olahan gulai kambing setiap hari Kamis sebagai takjil saat bulan Ramadan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Dimulai pada abad ke-19 hingga kini di setiap pasar tradisional dengan mudah dijumpai warung gulai baik dengan lapak permanen ataupun asongan. Nah, awal mulanya tuh dari keinginan dulu tuh pas kecil sering diajak makan gulai sama orang tua. Terus teman-teman juga bikin yuk bikin gulai aja yuk sama tongseng. Lokasinya juga pas di Pasar Kota Gede. Terus kita lihat juga yuk ini mas kayak buat mamong pasar juga karena kulineran banyak tuh di pasar. Terus kita mikirnya ya wis lah buka menu gulai dan tongseng itu di pasar ini. Ada Mak Soima, Vincent, terus Milky Bajai, Mas Rifat juga, terus banyak ya mas. Di tempat ini, gulai sapi menjadi salah satu menu andalan. Selain gulai, terdapat pula olahan tongseng, sate, serta gulai goreng. Selain olahan daging sapi, pelanggan juga bisa mencicipi olahan daging ayam dengan ragam menu serupa. Tahu tempat ini dari mana mas? Dari TikTok. Udah berapa kali mas kesini mas? Ini baru nyoba sekali nih. Setelah nyoba gimana mas? Nyampe rasanya. Proof. Gimana mas, bumbunya terasa? Bumbunya kerasa, dagingnya lembut. Terus kuahnya juga oke. Olahan daging di tempat ini dijual dengan harga terjangkau mulai dari Rp16.000 hingga Rp28.000. Karakter dari gulai ini merupakan gulai dengan kuah kental dan juga bumbu yang pekat. Namun begitu ketika masuk ke dalam mulut tetap terasa ringan sehingga tetap bisa dinikmati sebagai menu santap siang. Dan yang tak kalah penting adalah dagingnya lembut dan juga empuk ketika masuk ke dalam mulut. Kita lanjut makan. Kehadiran gudeg Mbak Pirang dan gulai Sarlegi menjadi bukti kuliner tradisional tak lekang digempur kuliner kekinian. Kuliner legendaris dengan kisah sejarah dan budaya tetap memiliki penikmat dan pelanggan lintas generasi. Bambang Jati Asmoro, Daerah Istimewa Yogyakarta.